Kristina Paulina Hutagalung, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Julita Lia Sipahutar, rekan sejawat saya di SMK Negeri 1 Lumut, guru pengampu mata pelajaran sejarah. Selamat pagi Ibu Juli. Selamat pagi Ibu Kristina. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Terima kasih untuk kehadirannya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan melakukan pengamatan dalam proses pembelajaran Ibu di kelas, atau saya akan melakukan supervisi kelas terhadap pembelajaran Ibu. Begitu ya Bu. Adapun tujuan supervisi ini Bu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan. Tujuan daripada percakapan pra-observasi kita kali ini adalah untuk Ibu bisa merencanakan lebih awal proses pembelajaran di kelas agar nanti lebih menarik dan lebih bisa membuat proses pembelajaran itu lebih baik untuk para peserta didik kita. Nah, gitu ya Bu. Baik Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, boleh ya Bu Juli? Baik. Adapun pertanyaan pertama ini tentang tujuan daripada pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam proses belajar nanti Bu? Iya Bu. Di awal saya ingin menyampaikan kepada Ibu bahwasanya minggu yang lalu saya sudah melakukan beberapa fase ya Bu, karena saya menggunakan model pembelajaran PJBL yaitu project. Nah, jadi untuk minggu depan nanti anak-anak peserta didik akan menampilkan hasil project mereka. Jadi tujuannya adalah untuk saya harapkan Ibu peserta didik itu nanti mampu untuk membuat project presentasi dengan benar dan juga baik Ibu. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu untuk menyajikan hasil dari project yang sudah mereka kerjakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Baiklah, jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti di kelas Ibu. Nah, sekarang bagaimana ranah area pengembangan yang akan Ibu harapkan atau ingin diobservasi nantinya? Untuk area pengembangan itu saya ingin fokusnya kepada aspek pengetahuan, kemudian keterampilan dan juga sikap Ibu. Jadi ada 3 area pengembangan yang akan saya observasi nanti ya Bu, bagi ranah pengetahuan, keterampilan dan juga sikap ini ya. Jadi di sini saya ingin mendengar ini Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas, seperti strateginya bagaimana, memakai model pembelajaran apa dan metodenya bagaimana. Iya, untuk strategi pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang sudah terintegrasi dengan PSD, kemudian dengan model pembelajaran PJBL ya Bu, dengan metode nanti akan ada diskusi dan juga tanya jawab seperti itu. Jadi Ibu memakai strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah diintegrasikan dengan PSD, begitu Bu, dengan model pembelajaran PJBL dengan metode diskusi dan tanya jawab, begitu kira-kira Ibu. Kira-kira media apa yang Ibu ingin pakai dalam proses pembelajaran nanti? Tentunya Bu, karena anak-anak akan menampilkan proyek mereka, nanti saya akan menyediakan proyektor, kemudian ada laptop, kemudian ada juga speaker sebagai pengeras suara daripada video yang akan mereka putar, dan juga video hasil proyek yang sudah mereka kerjakan seperti itu. Jadi media yang dipakai nanti itu adalah laptop, proyektor, dan video-video pembelajaran yang disajikan peserta didik itu ya Bu Julia. Ini kira-kira kapan ini pembelajaran ini akan Ibu laksanakan, seperti kelas berapa, hari apa, dan les berapa itu? Nanti pembelajaran ini akan saya lakukan pada hari Sabtu ya Bu, pada les ke-5 dan 6 di 11 PBL 2.
Jadi nanti proses pembelajaran ini akan Ibu laksanakan pada hari Sabtu di kelas 11 MPDL 2 di les ke-5 dan ke-6. Ini mohon izin nanti pada hari tersebut saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melihat dan mengamati serta mencatat hal-hal yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran itu. Dan setelah proses observasi tersebut, nanti mohon izin waktunya lagi Bu, kita akan mengadakan perbincangan pasca observasi. Di sana akan dihadiri oleh pengajar praktek saya, Bapak Leonardo Immanuel, untuk mengamati kita dalam perbincangan pasca observasi. Boleh ya Ibu Juli? Boleh Ibu Christina. Oke, ini pertanyaan yang terakhir Ibu Juli. Apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan pra-observasi yang kita lakukan saat ini? Iya, jadi dari perbincangan kita hari ini saya semakin mantap ya Bu untuk menggunakan metode, model, bahkan juga media yang akan saya gunakan nanti untuk pada saat pembelajaran nanti. Dan saya harapkan karena ini berbasis proyek ya Bu, saya harapkan nanti anak-anak mampu untuk memberikan penampilan pemaparan yang jelas kepada teman-temannya seperti itu. Baiklah, Ibu, sungguh luar biasa yang sudah didapatkan hari ini. Semoga apa yang Ibu sudah rencanakan dapat terrealisasi nanti. Terima kasih Ibu Juli. Terima kasih Bu Christina. Demikianlah perbincangan pra-observasi kami pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu kembali dalam kegiatan observasi di kelas serta dengan percakapan pasca observasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ya, kita berdoa dulu. Doa ini salah satu dari ini. Semua ya. Oke, bagus ya. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak Ibu karena ya 3 hari kita libur ya. Tidak ada yang panjang liburnya dan semuanya hadir dalam keadaan sehat. Oke, terima kasih anak Ibu. Baik, coba perhatikan gambar di depan. Ya. Apakah ada benda-benda ini di sekelilingmu? Kalau ada, boleh dibersihkan dulu. Kalau tidak ada, bersih semua ya. Oke, baiklah. Nah, ya, Ibu mau nanya nih, ya, masih ingat nggak dengan topik pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih? Oke. Bisa nggak salah satu di antara kalian yang mau menyebutkan, ya, apa sih pembelajaran kita minggu yang lalu? Oke, silakan Gaby.
lebih leluasa berkomunikasi dengannya. Jika dia sedang bersedih, kita jangan menambah beban pikirannya, nanti cekcok terjadinya. Terus jika dia senang, kita perlu patut mengapresiasikan perasaannya tersebut. Dan penting juga untuk pembelajaran kita, karena kadang mood manusia itu pasti berubah-ubah. Jadi kita harus lebih mengetahui lagi perasaan teman kita jika kita ingin belajar ataupun berkomunikasi sesama teman. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Benar sekali, ya kan? Pembina mengenai yang penting, ya kan? Jangan pula, ya. Kamu sudah lihat wajah kamu sedang murung, kamu gara-gara dia, ya kan? Nantinya akan berantem, atau mungkin akan mengganggu suasana hatinya sehingga dia tidak akan fokus belajar. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau memberikan tanggapan mengenai ini? Ada? Oke, silakan Denny. Baik, dari saya, pentingnya mengetahui perasaan teman itu sangat penting untuk kita, apalagi kita sebagai siswa di sekolah ini. Jadi kita harus mengetahui bagaimana perasaan teman kita dimulai dia masuk dalam kelas. Kita harus memperhatikan apakah dia sedang sedih atau dia sedang senang. Dan apabila dia sedang senang, sama seperti yang dikatakan oleh teman kita saat ini, kita harus mengapresiasikan dia supaya dia tetap lebih semangat lagi ke depannya. Dan kita pun harus ikut senang atas kesenangan orang lain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ternyata ya, mengenai perasaan itu bukan hal yang sepele ya kan. Itulah mengapa kita ya penting untuk mengetahui suasana dari teman-teman ya, supaya apa? Supaya semua bisa belajar dengan kondusif. Itu dia ya, kita pun bisa saling menghargai apa yang sedang dia rasakan. Bisa ya nak? Bisa? Oke, good. Ya. Nah, ibu mau tanya nih, ya. Sudah sejauh mana tugas proyek yang kamu kerjakan? Oke? Ya. Untuk kelompok 3, bagaimana? Sudah? Sudah bisa. Oke, ya. Untuk kelompok 4? Kelompok 4? Sudah ya? Oh ya, yang kirim tadi pagi ya sama ibu ya. Oke, ya, good. Nah, sekarang ya kita akan melakukan diskusi tanya jawab ya, di mana nanti temanmu ya akan maju ke depan untuk menampilkan daripada proyek yang mereka kerjakan. Ibu berikan waktu 2 menit untuk duduk secara berkelompok. Silahkan dalam keadaan tenang. Duduk sesuai dengan kelompoknya. Yang untuk kelompok 3 akan menampilkan ya, nanti kita sama-sama menyaksikan bagaimana mereka mengerjakan daripada proyek yang sudah direncanakan di minggu yang lalu. Oke, bisa ya? Jadi dia udah pasti nih kalau nanti mau
Oke, kita kasih aplaus untuk ya, Ibu akan kasih sepenuhnya diskusi ini kepada kelompok 3. Silakan. Masih semangat semuanya? Nah, kami kelompok 3 akan menjalankan presentasi ini. Jadi kami mohon bantuannya kepada teman-teman semua. Sebelum kita memulai ini, ada baiknya kita biar lebih semangat lagi. Mari kita buat yel-yel kita. Gimana? Ayo, silakan berdiri ya, biar semangat lagi. Ingat kan? Ya. Tua, dapat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami sebelum melakukan presentasi ini lebih lanjutnya lagi. Memang kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Tapi sayangnya di sini kita sudah kenal kan? Ya. Tapi sebuah presentasi itu ada baiknya lebih sempurnanya adanya perkenalan. Seperti kamu dan dia awalnya perkenalan ya kan? Iya. Maka dari itu saya sebagai moderator, saya Claudia. Dan saya Cynthia. Saya Christina. Saya Josie. Baik, itu sekilas dari kita. Dari perkenalan. Maka dari itu untuk mengulas lebih dalam lagi tentang topik perkumpulan Surabaya kali ini, kami ingin mengulas lebih dalam lagi dengan melakukannya sesi tanya jawab. Maka dari itu sesi tanya jawab akan kami buka mulai dari sekarang. Saya Claudia. Baik, kita akan melakukan tanya jawab seperti tadi. Baik, kepada saudara yang menjelaskan kami silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya dari Jakarta dari kelompok 1. Di sini saya ingin bertanya, coba jelaskan kembali apa isi pidato oleh Bung Tomo dan berikan makna yang dapat kita ambil dari pidato tersebut untuk pertempuran Surabaya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan dulu. Terima kasih atas pertanyaan dari Yunus tadi. Saya akan menjawab. Pertanyaannya apa makna dari pidato Bung Tomo? Pidato dari Bung Tomo ini adalah pidato yang sangat membakar semangat dari pemuda-pemuda Indonesia. Yang awalnya pemuda Indonesia ini merasa sangat takut, gelisah, apalagi belum lagi sampai 1 bulan negara Indonesia merdeka sudah lagi dijajah. Maka dari itu Bung Tomo yang tidak terima, dia pun membuka radio dengan pidatonya yang sangat membakar semangat dari pemuda Indonesia. Dia memberikan semboyan merdeka atau mati. Itulah yang membakar dari jiwa nasionalisme dari pemuda-pemuda rakyat Surabaya. Apakah ini tadi dapat memahami apa yang dimaksudkan? Next, saya terima jawaban dari Claudia. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman semua? Kita ingin diserang ini. Silakan, ada yang ketiga. Terima kasih jawab pertanyaan yang sangat bagus. Silakan duduk, kami akan menjawab. Pertanyaan dan yang ketiga tentu akan dijawab oleh teman kami, Christina. Baiklah. Tokoh yang berperan untuk perkumpulan Surabaya itu yang pertama Bung Tomo, kedua Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang ketiga Sungkono, yang keempat Dor Armono, yang kelima Gubernur Serjo, yang keenam Putut Tantri, yang ketujuh Soe Marsono, yang kedelapan Muhammad Nawirudin. Apakah yang ketiga cukup memahami? Silakan dari kami. Teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Kami Saya ingin bertanya Ya. kepada kelompok 3, apa kesimpulan
yang dapat kalian ambil dari pertempuran di Surabaya? Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Silakan dulu Sandi. Nah, kesimpulan dari pertempuran Surabaya ini, ya betul Sandi, kesimpulan dari pembelajaran pertempuran Surabaya ini. Nah, kesimpulannya ini adalah kita mulai dari kita melihat bahwa penjajahan sekutu ini atau Inggris Belanda ini yang awalnya datang hanya untuk melepaskan tawanan-tawanan Jepang dan ingin mengambil atau melucuti senjata Jepang, tapi nyatanya ingin menguasai kembali Indonesia. Maka dari itu kesimpulan yang kita ambil dari sini yaitu tentang pidato mulai dari pidato dari Bung Tomo dan peristiwa perobekan bendera Belanda dan juga semangat-semangat yang diberikan oleh kota-kota lain, bukan hanya kota Surabaya. Kita dapat menyimpulkan bahwa pertempuran Surabaya ini adalah sejarah yang terberat dan terbesar yang mengkobarkan semangat Indonesia untuk memberikan rasa nasionalisme dan bangkit kembali untuk merdeka. Seperti semua yang dikatakan oleh Bung Tomo, yaitu merdeka atau mati. Apakah Sandi dapat menerima jawaban dari kami? Terima kasih. Iya, sekali lagi kita kasih apresiasi buat pendidik untuk memberikan penguatan ya dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh kelompok 3. Yang pertama itu adalah ya puncak daripada peristiwa Surabaya ini adalah ketika Malabi ya tertembak oleh salah satu pemuda Indonesia yang pada saat itu ya sedang melakukan pertempuran ya dan dia meninggal. Hal itu ya yang memicu kemarahan daripada Belanda. Ya, itu dia. Kenapa dikatakan diperingati ya sebagai hari pahlawan? Karena hanya orang-orang Surabaya lah yang mampu dan berani untuk melakukan apa? Melakukan penolakan terhadap Belanda. Buktinya apa? Apa sih buktinya, Bu? Buktinya adalah ketika para pemuda Surabaya menurunkan ya bendera Belanda di Hotel Yamato. Itu dia. Bukan hanya menurunkan, tetapi apa? Tetapi merobek dan menaikkan kembali bendera merah putih. Itu dia. Nah, apa yang dapat kita lihat dari sana? Semangat juang, kegigihan, ya. Terbukti dari semboyan yang disampaikan oleh Bung Tomo. Lebih baik mati daripada tidak merdeka. Itu dia, ya. Nah, jadi kegigihan mereka, ya, keperangan itu gak ada hentinya, nah, ya. Peperangan itu gak ada hentinya. Itu makanya banyak memakan korban jiwa, ya. Itu dia. Nah, sehingga bagaimana? Hal itulah, berita itulah yang sampai ke daerah-daerah lain. Kenapa? Di waktu yang bersamaan, ya, para ya pemuda-pemuda ataupun daerah-daerah lain juga melakukan penolakan terhadap Belanda, ya, yang datang ke Indonesia kedua kalinya. Masa kita sudah merdeka, masa kita sudah dijajah, pernah dijajah, kemudian mereka datang lagi kita terima, ya itulah yang tidak dapat diterima oleh bangsa Indonesia. Karena apa? Kita sudah memproklamasikan kemerdekaan, kenapa mereka masih datang seperti itu? Jadi terjadilah penolakan secara besar-besaran di berbagai daerah, ya. Kemarin kita sudah bahas ya pertempuran Medan Area, Ambarawa, dan sekarang pertempuran Surabaya. Itu dia, ya. Bisa? Oke, ya. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok. Nah, coba kalian berikan tanggapan kalian, penilaian mereka, ya, penilaian kalian mengenai teman-temanmu, ya, yang di depan ini. Silahkan, Ibu kasih kesempatan satu orang terserah. Oke, silakan Peggy. Baik, terima kasih atas waktu dan sempatnya sekali lagi. Saya Febiola ingin memberi refleksi kepada teman kami. Nah, dari presentasi mereka buat video mereka itu sudah sangat profesional. Mereka sangat aktif dan fokus dan tidak ada seperti bingung-bingung lagi seperti kalau yang jawab. Ini langsung dapat pertanyaan langsung dijawab. Nah, seperti itu. Saya sangat bangga juga dengan teman-teman kami. Dari refleksi saya, terima kasih. Ya, jadi kalau perhatikan ini ibarat seperti ya pertempuran Surabaya pindah ke kelas kita, gitu ya kan? Kenapa? Serangan bertubi-tubi, adu
link proses, ada 5 soal yang harus kalian kerjakan terkait dengan materi ini. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Nah, jadi untuk kegiatan pembelajaran kita minggu depan adalah presentasi kelompok 4 dan 5 dengan hasil proyek yang lain. Kalau tadi teman-temanmu mempresentasikan video diskusi mereka, kalau minggu depan kita lihat apa ya yang akan terjadi gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah buka dalam doa, sekarang doa penutup ya. Oke, silakan. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan. Mari kita berdoa menurut agama dan kita berdoa dimulai. Doa silakan. Ya, jadi demikianlah pembelajaran kita untuk pagi hari ini, dan minggu depan Ibu harapkan kelompok yang akan tampil ya dapat mempersiapkan diri. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya, Christina Paulina Hutagalung, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Lumut, Kabupaten Tapanuli. Masih bersama dengan teman saya, Julita Lia Sipahuta, guru yang telah diobservasi di kelas dalam kegiatan supervisi akademik. Bapak pengajar praktek saya, Bapak Leonardo Manuel, dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tapanuli. Baik, di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Juli seputaran yang berkaitan dengan jalannya observasi pembelajaran di kelas yang telah dilakukan. Adapun tujuan daripada percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana jalannya kegiatan proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu Juli, bagaimana perasaan Ibu dalam kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung kemarin? Baiklah Ibu Kristina, adapun perasaan saya sudah merasa sedikit lega ya Bu, karena observasi, supervisi sudah berjalan dengan baik. Kemudian di awal memang saya agak sedikit grogi karena ya, ada Ibu di dalam kelas, tetapi secara keseluruhan kegiatan pembelajaran pada observasi tersebut berjalan dengan baik. Jadi merasa sudah senang ya pembelajaran pas selesai walaupun di awal juga sempat ya. Bisa diceritakan kembali Ibu bagaimana ada pengembangan yang dilakukan pada proses pembelajaran di kelas, kemudian bagaimana langkah dan tahapan yang dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama menyusun modul ajar yang sudah saya integrasikan dengan pembelajaran diferensiasi dan juga dengan UKSD. Kemudian area pengembangan yang saya fokuskan pada kegiatan pembelajaran tersebut adalah aspek pengetahuan, di mana di situ saya memperhatikan bahwasanya peserta didik itu mampu untuk menyelesaikan proyek yang sedang mereka kerjakan. Kemudian peserta didik ini juga mampu untuk menyampaikan informasi-informasi penting terkait dengan materi yang sedang dibahas pada kegiatan tersebut. Pada aspek keterampilannya, peserta didik itu mampu untuk menuangkan kegiatan materi itu terhadap diskusi, di mana
strategi apa yang akan Ibu pakai nanti untuk memunculkan minat anak-anak itu agar supaya jangan malu mungkin begitu Ibu? Biasanya Bu, saya melakukan pada akhir kegiatan pembelajaran, saya melakukan refleksi. Refleksi ini berasal dari murid juga dan juga berasal dari saya. Jadi kalau yang dari murid ini mereka sendiri memberikan masukan ataupun mungkin ada yang kurang mereka lihat dari penampilan dari teman-temannya itu disampaikan di situ. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga dari saya sendiri juga menyampaikan juga kepada anak bahwasanya mereka itu kurangnya di sini seperti itu. Nah, jadi dari hasil refleksi itulah yang merupakan menjadi proses pembelajaran bagi saya dan juga peserta didik. Nah, kalau bagi saya adalah untuk memperbaiki bagaimana anak ini yang tadi malu-malu ini bisa bisa up ya, jadi bisa maju berani untuk menyampaikan pendapatnya, gagasannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan terkait pada topik mudah-mudahan apa yang rencanakan dapat terrealisasi nanti saya tunggu cerita-cerita terbarunya. Tapi Ibu, kira-kira kapan ini strategi ini yang Ibu akan laksanakan? Ini akan saya lakukan minggu depan ya Bu ya, untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Nanti di awal kegiatan pembelajaran nanti akan saya berikan motivasi bagi mereka bahwasanya kemampuan setiap anak itu sebenarnya sama gitu ya. Jadi supaya mereka itu bisa menyemangati satu sama lain. Jadi tidak ada lagi rasa malu, dia berani untuk mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Jadi nanti rencananya ini akan dilaksanakan pada materi pembelajaran yang akan dapat minggu depan kira-kira ya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dapat direalisasikan. Terima kasih Ibu Juli atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya yang sudah saya sampaikan kepada Ibu. Baik, di sini akan saya serahkan kepada Bapak pengajar praktek saya, Bapak Leonardo, untuk memberikan umpan balik ataupun tanggapan tentang kegiatan percakapan pasca observasi kami ini ataupun kegiatan observasi kami di kelas ini. Silakan Bapak. Terima kasih Bu Kristina. Tadi setelah saya simak jadi saya mendapat bahwa itu sudah menguasai dasar-dasar dari cara mengerti guru sejawat, kemudian ibu sudah bisa mengarahkan atau memberikan mencari solusi dari permasalahan dari guru. Jadi saya rasa ibu sudah sangat mampu menjadi seorang coach sangat sejauh. Demikian pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak buat umpan balik yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang sudah dilakukan ini dapat bermanfaat. Mungkin sampai di situ perbincangan pasca observasi pada kali ini. Terima kasih buat kehadirannya Bapak dan Ibu. Demikianlah percakapan pasca observasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih, salam dan bahagia.